Kalau orang kampung saya itu yang kaya, yang bisa membiayai anaknya pergi ke pesantren, maka bertanya dulu, ingin ngalim di bidang apa? Jadi tanya, ingin ngalim di bidang apa? Ngondok di sana. Kalau ingin alim di bidang bahasa Arab, maka perginya ke Kediri, ke Lirboyo. Nahu. Kenapa Nahu? Kenapa? Karena di Lirboyo itu ada Kiai Makhlus yang alim di bidang tata bahasa Arab. Tapi kalau ingin alim di bidang tasawuf, dia tidak pergi ke Kediri. Perginya itu ke Pesuruan atau ke Bakalan. Kenapa? Karena di Pesuruan itu ada Kiai Hamid, di Bakalan ada Kiai Khalid. Kalau itu lalu kemudian ingin alim di bidang fikih, tidak ke Pasuruan, tidak ke Bakalan, tidak ke Kediri, kemana? Asam Bagus. Ya, di Sukorejo, karena di sana ada ahli kiai yang alim di bidang fikih, namanya adalah Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, kalau ingin tafsir hadis dan seterusnya itu kemana? Ke Langitan atau ke Jombang. Di Langitan, kenapa di Langitan? Di sana ada Kiai Abdullah Fakih. Jadi dulu itu kalau orang belajar ilmu itu ya kepada orang yang punya ilmu, yang alim. Kalau ingin itu pinter silat, ya kepada jagoan silat, pendekar silat. Jangan hanya kepada orang yang pernah membaca buku tentang persilatan. Nanti ya tidak akan bisa silat, tidak akan jadi jago. Kenapa? Karena mestinya belajarnya ya kepada ahlinya. Lah ini sekarang itu setelah menjadi kampus itu berbeda. Kenapa orang sekolah ke kampus ini, kenapa milih itu dan tidak milih yang lain? Alasannya itu yang murah, yang SPP-nya bisa dicicil, yang bisa kuliah Sabtu Minggu, yang gedungnya bagus, orientasinya sudah yang tidak perlu kuliah setiap hari. Ini sudah rusak sebetulnya sekarang ini. Jadi selain yang ini tadi, maka orientasinya itu sudah keliru. Belum lagi begini, Pak Malik. Guru itu juga begitu. Guru itu seharusnya itu tidak boleh lalu bicara tentang uang, tentang honorarium. Guru itu adalah melaksanakan, apalagi guru agama, tugas-tugas profetik. Tugas-tugas profetik adalah tugas-tugas kenabian, nubuah. Di dunia ini Allah itu menurunkan sekian banyak para nabi dan rasul. Kalau tidak salah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar itu ada 124.313 orang. Nabinya 124.000, Rasulnya itu 313, yang diceritakan kisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Tidak ada satupun mereka itu yang minta digaji, minta bayaran. Karena memang tugasnya adalah tugas untuk memperbaiki hati. Tugas berarti tidak boleh lalu kemudian seperti tugas di pabrik. Nah, sekarang itu antara pabrik dengan lembaga pendidikan sudah disamakan. Ini ada kekeliruan lagi kayak begitu itu. Paradigmanya itu sudah dikelirukan kayak begini ini. Belum lagi itu Pak Malik, soal guru. Guru itu sama tadi ngomong kurikulum. Lalu kemudian tatkala guru aku mau ngajar, lalu tanya kurikulumnya mana, bahannya mana, bukunya apa, lalu kemudian dia baca. 2 hari, 3 hari dia baca. Lalu kemudian setelah itu diajarkan. Bagaimana dia bisa memasukkan sesuatu kepada hati kalau di hati diri sendiri saja? Masih belum. Sekarang ini hanya dari buku ke buku. Dari buku ke buku itu belum tentu yang nulis buku itu juga paham betul sebetulnya itu. Kalaupun toh paham, belum tentu yang tertulis itu sebenarnya persis seperti yang terjadi di lapangan yang di alam itu. Belum tentu. Kok lalu kemudian kita memahami hanya dari sisi buku? Tidak cukup sebetulnya itu. Kalau hanya dari sisi buku itu. Mungkin pengalaman. Itu pengalaman sebetulnya yang mengalami. Apalagi Pak Malik,
menjelaskan sesuatu, apalagi agama misalnya, agama itu lebih pada rasa. Apa bisa rasa itu dijelaskan Pak Malik? Apa Pak Malik sanggup menjelaskan misalnya ya, di sini ini ada durian di Malang ini, lalu kemudian daerah tertentu, katakanlah misalnya sampean pergi ke Amerika Latin, saya baru ke Amerika Latin tahun yang lalu, akhir tahun lalu itu, di sana tidak ada durian, lalu saya cerita durian, apa bisa saya menjelaskan rasa durian? Walaupun saya ini sudah ngajar bertahun-tahun, puluhan tahun jadi profesor, suruh menjelaskan rasa durian, aku tidak sanggup. Karena nggak punya pengalaman. Karena tidak punya pengalaman. Ini. Jadi cara menjelaskan tentang sate Madura, ya tidak akan. Caranya gimana menjelaskan? Bawa saja durian, bawa saja itu sate, berikan kepada mereka. Pasti dia tahu gimana sate rasanya, enak. Gimana durian, enak. Dia sendiri tanpa dikasih penjelasan. Nah ini guru itu juga begitu. Hanya mementingkan kurikulum, tetapi lalu kemudian dia belum merasakan. Ini coba kesalahan. Kita boleh ngeritik lah. Tatkala kurikulum dirubah kemarin itu, lalu kemudian guru-guru ditatar, diuten selama 2 minggu. Coba berapa miliar itu se-Indonesia ini untuk membiayai penataran itu saja, belum bagi yang lain. Lalu kemudian setelah ditatar 14 hari, lalu kemudian disuruh ngajar. Loh dia sendiri belum paham kok suruh ngajar pada orang lain. Jadi banyak kebijakan, banyak paradigma tentang pendidikan. Nah seperti di pesantren lagi-lagi. Saya membaca ya, entah benar atau enggak, tapi saya yakin itu benar. Saya baca tentang Kiai Hamid Pasuruan. Waktu itu saya betul-betul, lalu setelah baca tak renungkan betul-betul, inilah saya katakan guru. Apa yang saya baca di situ? Setiap hari Minggu begini ini, kalau pagi dari jam 6 sampai jam 7 itu ngaji beliau itu. Yang dengarkan bukan hanya santri, tapi yang mendengarkan juga masyarakat lingkungan, masyarakat lingkungan, bahkan juga dari jauh-jauh banyak yang belajar kepada Kiai Hamid pada waktu hari Minggu. Nah, biasanya Kiai itu disiplin banget katanya. Saya percaya begitu saja. Nah, beliau memulai jam 6. Ngakhiri jam 7 karena hanya 1 jam. Nah tapi satu saat terjadi keanehan. Begitu memulai hanya 5 menit, hanya menjelaskan 5 baris, berhenti, diem beliau itu. Beliau diem. Nah ketika diem ini, semua yang ikut ngaji itu ya diem semua. Tidak ada yang berani tanya siapa ya. Siapa di dunia pesantren yang berani tanya, apalagi bantah kepada kiai? Tidak ada. Kiai Hamid juga diem, santrinya semua juga diem, duduk aja di situ. Nah begitu nyampe 1 jam, itu kan, lalu salam, lalu kemudian beliau pergi. Semua yang ikut ngaji bubar. Nah ketika itu lalu kemudian pada tanya-tanya, ada apa ya, ada apa ya, kok kiai seperti itu? Daripada bertanya-tanya, lalu kirim utusan ketemu kiai, ada apa ya tadi kok hanya 5 menit, kok lalu berhenti, lalu kemudian tidak pergi. Siapa, apa kami diantara kami ada yang salah? Kalau kami salah, kami yang diutus ini untuk memohon maaf pada kiai. Kiai bilang, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, semua benar. Lalu kenapa saya pergi? Kenapa saya nunggu 1 jam? Karena kita harus disiplin 1 jam. Kenapa lalu kemudian saya berhenti, tidak teruskan? Karena baris ke-6, baris ke-7 itu adalah hal-hal perintah yang saya belum jalankan. Masya Allah. Kalau saya jalankan, maka saya kena penalti. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Kenapa engkau perintah nyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan kamu membaca kitab? Apa kamu tidak berakal? Kamu melupakan dirimu sendiri, apa kamu tidak berakal? Belum lagi lalu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah antakulu nama la taf'alun. Kan begitu.
Kiai itu mau ngajar itu kalau Dia beliau sudah sendiri sudah menjalankan, bukan karena kurikulum. Kurikulumnya ya guru itu. Betul. Nah, sekolah-sekolah sekarang itu hanya menjalankan kurikulum. Dia sendiri lalu kemudian tidak paham. Bahkan tidak menjalani. Bahkan tidak menjalani, apalagi sekarang itu karena pentingnya diskusi, orang disuruh masuk, lalu kemudian dikasih tugas, suruh membuat makalah, lalu suruh diskusi sendiri, dia hanya duduk, nunggu, ya kalau begitu aja semua orang bisa. Kan begitu. Lalu kemudian orang seperti ini disuruh menjadi orang yang berkualitas. Kualitas dari mana? Jadi Karena itu sebetulnya dari sisi pendidikan tadi, Kiai tadi tahu tentang roh. Kiai tahu tentang roh tadi. Yang seharusnya dididik itu. Tahu mereka. Para kiai-kiai tahu bagaimana caranya mengajar, bagaimana dia itu berani mengajar, yang tadi dikatakan Pak Malik, bahwa ngajar itu tidak boleh, lalu kemudian transaksional. Kalau cari uang bagi kiai, ya ke pesantren. Kalau cari uang kamu jangan di sekolah. Kalau cari uang kamu ya ke pasar, jadilah dagang. Jadilah kamu lalu kemudian nelayan buat empang. Jadilah kamu itu petani ke sawah, ke Tegal, ke kebun, itu cari rezeki. Tapi kalau di lembaga pendidikan seharusnya itu tidak boleh kita ini ngomong tentang uang. Ya boleh-bolehlah kita butuh, tetapi jangan lalu kemudian begitu ditampakkan. Tapi ruhul jihad. Ruhul jihad itu. Ruhul ta'lim. Ruhul ta'lim itu. Karena itulah tadi Pak Malik mengatakan ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itu hidayah. Karena itu saya ketika